Perkenalkan, nama saya Rahma Ayu Safitri, absen 43. Perkenalkan, nama saya Rindi Zulia Pratami, absen 45. Perkenalkan, nama saya Rima Amelia Despianti, absen 44. Nama saya Yari Setiawan, absen 59. Saya Nur Aida Rahmatin, absen 39. Saya Nora Fikirani Ahmad, absen 38. Saya Oktavia Zulmina Fisya, absen 42. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bab 6 materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan melalui tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan agar mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Dan demikian, kita dapat mengembangkan karakter Pancasilais melalui tindakan positif seperti jujur, disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab. Aliran-aliran etika. Aliran etika dibagi menjadi 3. Yang pertama ada etika keutamaan atau etika kebajikan yang menekankan watak baik, seperti kebijaksanaan, adil, dan disiplin. Yang kedua ada etika teleologis yang menilai moral dari akibatnya, seperti eudaimonisme untuk kebahagiaan, hedonisme untuk kenikmatan, utilitarianisme untuk manfaat terbesar. Yang ketiga ada etika deontologis yang menekankan kewajiban bukan akibat. Sementara itu, etika Pancasila bersumber dari sila-sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Seperti yang kita tahu, Pancasila merupakan dasar negara kita. Tapi seringkali, Pancasila hanya dihafalkan, tidak pernah benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, jika Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali masalah yang dapat kita selesaikan. Di sini, saya akan menjelaskan 6 alasan utama mengapa Pancasila sangat penting sebagai sistem etika. Yang pertama, maraknya kasus korupsi di Indonesia. Padahal, jika kita berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita tidak akan berani mengambil yang bukan hak kita. Jadi di sini Pancasila itu perannya sebagai benteng moral pencegah korupsi. Kedua, banyaknya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama. Padahal dalam sila pertama Pancasila, kita diajarkan tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita tidak hanya beriman kepada Tuhan, tapi juga harus saling menghormati antar umat beragama. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia. Jika kita menjunjung nilai Pancasila, seharusnya kita tidak membeda-bedakan orang dari ras, agama, suku, atau status sosial. Yang keempat, adanya kesenjangan antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Ini jelas sekali bertentangan dengan sila Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seharusnya rakyat Indonesia itu sejahtera secara merata, tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Yang kelima, tidak adil hukum. Padahal, jika kita berpegang pada Pancasila, kita akan menegakkan hukum tanpa membeda-bedakan orang. Yang keenam, masalah orang kaya yang tidak mau membayar pajak sesuai aturan. Padahal, di Pancasila sudah dijelaskan bahwa pajak merupakan sumber utama pembangunan Indonesia. Jadi, kita sebagai rakyat itu seharusnya berkontribusi untuk membayar pajak secara merata, bukan untuk sebagian orang saja. Yaitu alasan kenapa Pancasila sebagai sistem etika itu penting. Alasan yang pertama, adanya dekadensi moral di masyarakat, terutama pada generasi muda yang terpengaruh pada era globalisasi. Kedua, karena Pancasila dapat mencegah korupsi dengan cara memberi batasan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berkontribusi dalam pembiayaan negara melalui pembayaran pajak. Yang keempat, masih adanya pelanggaran HAM di Indonesia. Contohnya pada KDRT, penelantaran anak yatim, dan lain sebagainya. Yang kelima, kerusakan lingkungan juga menjadi alasan penting kenapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan di Indonesia. Selanjutnya,
kedua, dari sumber sosiologis. Dari sumber sosiologis, Pancasila lahir dari nilai-nilai kebudayaan masyarakat Indonesia. Misalnya di daerah Minangkabau ada pepatah yang mengatakan bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai musyawarah sudah ada sejak lama dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dari sumber politis. Dari sumber politis, Pancasila merupakan dasar dari norma sistem hukum, yang artinya di mana semua peraturan dan kebijakan seharusnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bersumber dari Pancasila. Yang ketiga, Pancasila dari sumber politik. Dari sumber politik, Pancasila merupakan norma dasar dalam sistem hukum, yang artinya di mana semua peraturan-peraturan yang ada, kebijakan seharusnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bersumber dari Pancasila dalam etika politik. Pancasila mengatur tujuan politik seperti kesejahteraan rakyat, keadilan, serta sikap kepemimpinan yang rasional dan berorientasi. Jelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila sebagai pedoman hidup dan nilai dalam kehidupan bangsa. 1. Ketuhanan. Ketuhanan berarti nilai religius dan toleransi. 2. Kemanusiaan. Kemanusiaan berarti menjunjung tinggi martabat dan keadilan. 3. Persatuan berarti nilai kebangsaan dan persaudaraan. 4. Kerakyatan yang berarti nilai musyawarah dan demokrasi. Yang kelima, keadilan sosial berarti etika kesejahteraan dan sosialisme. Selanjutnya, arti Pancasila sebagai sistem etika, yaitu menjadi dasar moral berbangsa dan bernegara dan menguatkan identitas sejati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, terkait kasus yang kami ambil tentang pengoplosan BBM yang dimana mencampurkan dua bahan bakar yang fenomena ini mengguncang kepercayaan publik terhadap Pertamina, dan kasus ini juga termasuk melanggar etika mendasar Pancasila seperti kecurangan, ketidakadilan, serta pengkhianatan. Jadi, kesimpulan yang kami dapatkan dari jawaban para narasumber terkait pertanyaan nomor 1, yaitu kasus bahan bakar oplosan ternyata menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan masyarakat karena merasa ditipu. Meskipun selisih harga per liter terlihat kecil, dampaknya besar karena kualitas bahan bakar yang tidak sesuai dapat merusak mesin kendaraan. Hal ini dianggap merugikan secara finansial, moral maupun kepercayaan publik, sehingga menimbulkan perasaan marah, sakit hati, dan penilaian negatif yang sangat tinggi terhadap pihak yang melakukan kecurangan. Selanjutnya, terkait poin nomor 2, bahwa kasus bahan bakar oplosan tidak hanya menimbulkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan masyarakat karena merasa ditipu, tetapi juga berdampak besar pada kerugian ekonomi, kerugian kendaraan, dan hilangnya kepercayaan publik. Selisih harga yang kecil menjadi masalah besar karena menyangkut kejujuran dan kualitas. Praktik ini memperlihatkan ketidakadilan sosial di mana pihak kaya semakin diuntungkan sementara masyarakat kecil semakin dirugikan. Hal ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menjalankan mandat Pancasila, khususnya sila kelima tentang keadilan sosial karena kebutuhan vital masyarakat tidak dipenuhi secara adil. Dan terakhir,
Kesimpulan yang kami dapat ambil dari jawaban para narasumber yaitu kasus oplosan bahan bakar bukan hanya soal kerugian materi tetapi juga pelanggaran moral, agama, dan etika berbangsa. Praktik menipu ini dianggap mencoreng nilai kemanusiaan dan ketuhanan, sekaligus mengkhianati dasar negara khususnya sila kedua dan sila pertama. Selain merugikan konsumen, hal ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum serta ketidakadilan sosial, terutama ketika pelakunya adalah pihak berkuasa. Dengan demikian, kasus ini menunjukkan krisis integritas dan minimnya implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan nyata. Kesimpulan keseluruhan yang dapat kami ambil dari pembahasan dan jawaban dari para narasumber sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kasus korupsi oplosan BBM tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga pelanggaran etika mendasar terhadap nilai Pancasila seperti ketidakadilan, ketidakjujuran, dan juga pengkhianatan. Solusi yang dapat kami berikan terkait kasus yang kami ambil yaitu pertama, pengedukasian kepada masyarakat seperti memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye tentang bahaya serta dampak kasus yang terjadi agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam pencegahan. Yang kedua, melakukan tindakan hukum tegas, memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku kepada pelaku agar menimbulkan efek jerah serta menunjukkan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu. Yang terakhir, pengawasan yang ketat, meningkatkan sistem pengawasan dari aparat terkait baik melalui patroli, razia, maupun penggunaan teknologi guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.